Faedah lapar ada 10. Yang pertama, lapar itu menyucikan hati, menerangkan hati, membukakan mata hati. Kebalikannya, kenyang itu mengurangkan akal, membutakan mata hati, mematikan hati. Jadi ada teori di sini. Teori ini hanya dapat dibuktikan orang yang mencoba. Jadi tak coba tak tahulah, hanya berita-berita sajalah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjaminnya. Maknanya kalau orang beriman hendak mencoba sesuatu yang sudah dialas oleh dalil, baik itu Al-Quran maupun hadis atau ijma' atau qiyas, sudah dahulu di awal dialas oleh dalil, maka mereka sudah dahulu mendapat manfaat ukhrawi. Walaupun dia tak dapat manfaat duniawi, dia dah duluan mendapat manfaat ukhrawi, karena dia tengah menjalankan atau mengamalkan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, itu bezanya suatu perkara yang ada dalil dengan yang tak ada dalil. Kata baginda Rasul, hidupkan kamu hati kamu itu dengan sedikit tertawa-tawa. Ini pun teori ini. Hari ini hampir merata orang tak mengenal teori ini. Di pondok-pondok pesantren, para guru melarang muridnya banyak gelak. Di masa proses belajar mengajar, tidak dikenal dunia terbahak-bahak. Tidak ada itu. Di dunia ilmu tidak ada majlis terbahak-bahak. Tapi kita, kalau majlis kita tidak terbahak-bahak, ustadz itu tak kurang hebat. Kenapa? Tak mampu mengocok perut kita. Terbalik itu. Oleh karena itu kita akan memanggil ustadz walaupun jauh-jauh, mahal-mahal, asal kita terbahak-bahak. Ini tidak dunia ilmu. Tradisi ilmu, sepanjang proses belajar mengajar dijalankan, tidak ada terbahak-bahak. Kalaupun mesti ada gelak sedikit-sedikit, Rasulullah pun di dalam majlisnya ada gelak, tapi gelak yang tidak apa namanya itu, tidak berlebihan, tidak terbahak-bahak. Jadi kenyang, gelak itu mematikan hati, mematikan hati. Karena jauhnya kita dari konsep, dari teori ini, hari ini ya serba jauh. Si masyarakat pun tak tahu ini, maka dia mau gelak lah. Si yang menyampaikan ilmu pun tak tahu ini, maka dia mencari cara supaya banyak gelak lah. Budaya badut, budaya gelak itu budaya badut. Badut itu dari mana datang? Dari timur apa dari barat atau dari barat? Perlu penelitian dulu. Apa dari timur apa dari barat itu badut. Budaya badut itu tidak dikenal di dalam agama itu. Di dalam Islam tidak dikenal itu. Itu dikenal di dalam Hindu dan Buddha. Coba tengok pakaian-pakaian Hindu dan Buddha tradisional.
dalam Islam badan tak boleh dibuka, walaupun lelaki antara pusat dan lutut saja yang wajib, atasnya dan ke bawahnya tak wajib. Tapi namun dalam tradisi ilmu tak boleh terbuka-buka itu. Coba cari petinggi Islam mulai zaman Rasulullah, baik yang belum ada zaman itu foto, belum ada gambar, sampai kepada zaman sudah ada gambar. Tahun berapa ada gambar, Tuan Haji? Tahun berapa mulai ada ceret? Di zaman Imam Ghazali belum ada gambar, walaupun orang mereka-reka bagaimana wajah Imam Al-Ghazali lalu ditulis, lalu digambar. Belum ada gambar. Kalau kita mau mengakui sejarah atau menyelusurinya dengan jujur, sejarah mulai Rasulullah sampai ke hari ini, orang-orang yang menjadi pewaris para nabi, para ulama yang saleh dan ikhlas, mereka punya keseragaman. Tidak ada mereka membuka-buka aurat, baik aurat yang sunat dibuka, sunat ditutup, apalagi yang wajib ditutup. Tidak ada. Itu satu isyarat penting, adab. Dalam Islam adab nomor satu, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. La dina liman la adabalah, kata baginda Rasul. Tidak beragama orang yang tidak ada adab bagi dia. Maka gelak-gelak di majelis ilmu dari hadis Rasulullah ini, dia sudah keluar daripada adab. Dia keluar dari adab. Jadi orang yang menghendaki ada gelak-gelak terpingkal-pingkal di majelis ilmu, orang yang menghendaki majelis ini dikeluarkan dari adab, tidak akan ada keberkatan di situ. Karena bersengaja orang mengeluarkan majelis ini dari porsinya yang sebenar, dari kedudukannya yang sebenar, tidak ada keberkatan. Di pondok-pondok atau di majelis para ulama-ulama, di tingkat anak belajar, ada hukuman bagi pelajar yang didapati gelak tengah belajar. Ada hukuman gelak, hukum. Di masyarakat ada hukuman bagi ustadz yang menyampaikan pengajiannya atau ceramahnya kalau tak mampu bikin gelap. Itu masalah, kebalikan. Maknanya ada yang menyerang tradisi pembelajaran agama ini, ada yang merusaknya ini, sehingga masyarakat ini merasa tak mantap kalau tak gelap. Coba lihat tengok, yang sedap itu, yang terpingkal-pingkal kita, itu sedap, hingga tak berhenti-berhenti lagi gelap, itu sedap. Kembali, biar jangan tegang sangat, macam tegang nampak urat leher. Gelak di luar daripada adab ilmu. Di majelis ilmu dihindari gelak. Jadi kalau ada majelis yang mencari gelak, baik muridnya itu ataupun gurunya itu, majelis itu majelis yang keluar dari tradisi ilmu. Majelis yang keluar dari tradisi ilmu, tidak ada keberkatan di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dina liman la adabalah.
Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada adab. Apa artinya tidak ada agama? Tapi dia sarjana, tapi dia hafal sekian hadis, masa tak ada agama? Tidak membekas agama di badan. Itu artinya la dina. Tidak dapat agama mengubah dirinya. Dia faham agama, tapi dia tetaplah meninggalkan rambu-rambu agama. Itu makna la dina. Abu Sulaiman Muhammad bin Abdullah Al-Ujaili namanya ini, orang ini murid daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Abu Sulaiman inilah yang menulis kitab Al-Mukashafah yang terkenal, yang masyhur itu, yang dikagumi dari timur ke barat, yang dicuri barat waktu perang salib kedua, kemudian diusahakan ditukar redaksinya supaya ini bukan kitab buatan tulisan ulama, tapi Allah menjaga. Akhirnya kitab ini, Al-Kasyaf ini, kitab nomor 2, kitab terbaik tulisan sarjana Islam yang terakhir dikembalikan oleh barat ke pangkuan umat Islam setelah Ihya Ulumuddin, tulisan sang guru beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Siapapun yang membaca Al-Kasyaf ini, taulah dia bahwa rangka Islam ini dituliskan Allah di dalam Al-Quran dan hadis, rangka-rangkanya. Tapi buah kesempurnaannya Allah tidak tulis, Allah sembunyikan melalui para walinya yang pantas membawa itu secara baik. Itulah para wali. Salah satu itulah dia Al-Kasyaf. Di antaranya cakap beliau ini, bermula yang terlebih manis ibadat kepadaku apabila berdumpak belakangku dengan perutku. Ini bahasa lama. Itu maknanya dekat, apa namanya, perut dengan belakang, menceritakan apa itu? Kempes, berdumpak. Sekarang masih dipakai lagi berdumpak, cakap berdumpak sehari-hari, tak ada lagi. Rempeng ya sama lah itu. Jadi saya mencuba, kata Sulaiman, Abu Sulaiman, saya mencuba beribadat dalam keadaan kenyang, dalam keadaan lapar, dalam keadaan sedang. Yang paling baik, yang paling manis beribadat dalam keadaan dekat antara perut dengan belakang, berdumpak, berhadap-hadapan perut dengan belakang. Nah, tadi konsep kita pada faedah pertama, tak tahu kalau tak cuba, kan? Itu tadi yang pertama, faedah pertama. Untuk cuba ini bertahap. Jangan langsung drastis.
Al-ajlan minasyaitan. Yang drastis itu tak baik. Itu dari syaitan. Jadi caranya macam mana? Kurangkan dulu makan. Nanti balik dari sini makan tak? Biasanya berapa piring? Hah? Berapa? Misal 3 piring jadi 2 seminggu nih. Masuk minggu kedua menjadi 1 piring atau 1,5 lah. 1 piring nanti terlalu kejut, 1,5. Masuk minggu ketiga baru menjadi 1 piring. Itu artinya al-ajlatu minasyaitan. Tidak disuruh kita dalam mendatangi sesuatu yang baru bagi kita dengan drastis. Tak boleh. Dia harus qillan biqillan qillan. Karena tadi konsepnya di faedah pertama, kita tak pernah sampai tahu kalau tak coba ini. Jadi mesti sampai. Pernah lapar tak Pak Kades? Pernah? Puasa yang zaman sekarang hampir tak lapar lagi. Kalau sekadar puasa macam konteks kita puasa Ramadan tuh, kita tinggal di negeri tropis, kemudian makan sahurnya memang tibal habis-habisan, dekat pula subuh, mirip macam makan pagi je, hanya dipercepat sikit makan paginya. Kemudian begitu selesai berbuka, tibal lagi habis-habisan, hampir mirip tak lapar lah. Jadi ya sambil puasa lagi baik. Kemarin pada uraian kita sebelum ini, lebih baik lagi melatih mengurangkan 3 pinggan tadi dengan mengekalkan Senin Kamis. Apalagi kita ada orang yang banyak utang ya, bukan sunat lah, jadi wajib lah itu. Ada tak utang? Mulai dari awal dewasa dulu sampai ke hari ini, ada tak puasa Ramadan yang tertinggal dan belum diganti? Ada ke tak ada? Itu nanti bakal dibayar tuh di padang mahsyar. Itu dibayar. Bayarnya dengan amal saleh itu. Kalau di sini boleh cicil dengan puasa sunat juga. Di padang mahsyar tak. Itu dengan amal saleh. Ustaz, macam mana agaknya kira-kira banyaknya amal saleh untuk 1 hari puasa Ramadan yang ditinggal? Agak-agak bayarannya berapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya itu di dalam kitab Bulughul Maram, riwayat Ad-Daruqutni dan Ahmad ibn Hanbal. 1 puasa Ramadan yang ditinggal dengan sengaja atau tidak sengaja, tapi dah datang masa mampu mengqadha tapi tidak qadha, sehingga sampai untuk meninggal dunia, bangkit besok di padang mahsyar, akan disuruh dia ganti 1 Ramadan itu dengan setara dengan salat sunat selama 1000 tahun. Salat sunat 1000 tahun. Berapa rakaat? Ya, umur memang tak sampai. Umpamakanlah kita mengerjakan salat sunat 1000 tahun.
Itu artinya apa? Harga mati itu wajib qadha. Utamakan itu dari yang sunat-sunat. Untuk mendalami benda ini, tolong baca di Fathul Mu'in bab qadha salat jilid 1. Qadha salat nanti dikiaskannya kepada puasa. Fathul Mu'in. Ada tak di rumah Fathul Mu'in? Siapa yang tak ada di rumahnya Fathul Mu'in? Tunjuk tangan. Akan saya bagi. 1, 2. 2. Kalau 2 tak payahlah. 3. Banyak? Nah, saya bagi awak jalan. Jalan yang saya bagi. Kenapa tak ada sampai sekarang? Mahal. Hah? Bukan karena mahal. Banyak lupa. Kalau sekiranya mahal, itu alasan yang paling terakhir. Balik rumah, jual TV. TV yang ada di rumah itu, jual sama Goni Botot. Apa namanya? Tukang beli apa itu? Tukang beli second tuh. Jual itu, beli Fathul Mu'in. Itu jauh lebih baik. Karena tak sengsara Anda di akhirat kalau 3-4 bulan ya awak tak punya TV. Tak sengsara itu. Tapi Anda boleh sengsara di akhirat kalau 2-3 bulan ya awak tak punya Fathul Mu'in, dan kebetulan giliran awak pula mati. 2-3 bulan nih giliran awak. Ada peluang itu, Pak Kades? Mungkin tak itu? Giliran awak mati antara 3 bulan. Mungkin. Kenapa tidak? Anda tidak punya kekuatan yang muncul dari dalam kalau Anda tidak baca dulu. Hanya Anda dengar dari, ini Sinambela saja yang suruh nih mesti qadha puasa dan salat yang ditinggal mulai daripada awal dewasa dulu. Saya tanya Ustaz saya, tak mestilah. Anda tidak kuat mengqadha, tapi Anda sudah lihat di situ ditulis oleh siapa pengarangnya itu? Ustaz Abdul Salam, pengarang Fathul Mu'in. Maulana bukan Sayyid Muhammad Abu Bakar Syata. Buku itu dipakai di seluruh dunia nih. Yang bermazhab Syafi'i rujuk situ. Jadi Anda tidak berpikir, ini kan Sinambela saja nih yang bilang begini. Ustaz lain boleh kok, tak apa, tempel-tempel je dengan solat-solat sunat. Tapi itulah gunanya solat-solat sunat tuh. Itulah nanti gunanya menempel-nempel apabila ada yang tertinggal solat kita. Ada tak fahaman masyarakat yang macam ini? Banyak itu sesungguhnya berhadapan dengan, kalau Anda lihat dalilnya di situ di Fathul Mu'in, itu berhadapan dengan kekecewaan yang tak pernah 2 kali, tapi nanti di akhir. Oleh karena itu menjadi penting bagi Anda melihat dalilnya di kitab itu. Maka jauh lebih baik kitab itu daripada rice cooker, blender, dan televisi.